Halo rekan-rekan Macungers, saya Rino Tamcahyadi. Teman-teman di sini bisa panggil saya dengan Pak Rino. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Mas Atta Nursasi dari Malang Corruption Watch. Di sini adik-adik semua akan belajar mengenai ilmu ya, atau pengetahuan tentang anti korupsi. Nah, pada sesi talkshow ini saya, Pak Rino, akan memandu adik-adik semua dalam memahami anti korupsi itu apa dengan melakukan wawancara dengan Mas Atta Nursasi. Baik, supaya tidak lama-lama adik-adik, pasti adik-adik juga tidak sabar ingin tahu anti korupsi itu apa. Baik, saya akan mulai talkshow kita dengan Mas Atta Nursasi. Selamat pagi Mas Atta. Selamat pagi. Iya. Jadi ini Mas Atta, teman-teman di sini atau adik-adik kami ini ingin mengetahui tentang anti korupsi itu seperti apa. Mungkin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mas Atta, sekiranya adik-adik yang menonton video ini dapat mengetahui secara jelas ya, apa itu anti korupsi. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut Mas Atta, anti korupsi itu apa ya? Kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasikan suatu tindakan itu disebut korupsi atau tidak? Iya, anti korupsi secara sederhana dapat kita pahami sebagai satu sikap atau tindakan yang anti terhadap segala bentuk tindak korupsi ya, atau segala bentuk perilaku yang mengarah pada perilaku koruptif gitu ya. Sehingga itu disebut anti korupsi. Anti artinya dia bertentangan dengan perilaku yang berkaitan dengan korupsi gitu. Sehingga belakangan banyak upaya pemberantasan korupsi itu juga mengarah kepada bagaimana mendorong agar masyarakat luas itu dapat mempraktekkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungannya masing-masing. Nah, untuk mengidentifikasi bagaimana seorang dapat menerapkan atau melaksanakan nilai-nilai anti korupsi itu sendiri, itu bisa dilihat dari banyak hal atau bisa dilacak dari banyak hal. Berkaitan dengan perilaku, menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam lingkungan kelas maupun di lingkungan sosial, itu juga bagian daripada praktek terhadap anti korupsi. Atau kita juga berani mengatakan yang benar secara tegas, itu juga bagian daripada kita memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi. Juga sekaligus menolak berbagai macam pengaruh dan tindakan yang mengarah pada satu perbuatan menyeleweng, itu juga bagian daripada menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Oh, iya. Mas Atta, hal ini menarik. Mas Atta sampaikan bahwa anti korupsi adalah kegiatan melawan korupsi itu sendiri. Mas Atta, korupsi itu apa ya? Mungkin supaya adik-adik yang menonton bisa tahu korupsi itu apa ya? Iya, dalam definisi umum, korupsi itu dipahami sebagai satu perbuatan yang tidak jujur, satu perbuatan yang merugikan orang lain, satu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, secara luas, korupsi juga dapat kita pahami dari hubungan-hubungan transaksional yang itu berkaitan dengan perilaku para pejabat publik atau perilaku masyarakat tertentu dalam hal ini yang mencoba untuk melakukan satu perbuatan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi di atas keuntungan banyak orang. Itu secara sederhana dapat kita pahami korupsi semacam itu. Nanti definisi lebih lanjut apa itu korupsi dan bagaimana bentuk-bentuk korupsinya, itu teman-teman juga bisa menjangkau atau membaca, bisa di websitenya NCW atau bisa juga di websitenya ICW, juga di websitenya KPK. Ada begitu banyak literasi atau referensi yang bicara tentang bagaimana
atau definisi korupsi, konsep korupsi, kemudian bentuk-bentuk, jenis dan seterusnya. Itu bisa dipelajari. Tapi secara umum kita pahami korupsi itu adalah segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan, yang juga merugikan orang banyak, gitu. Nah, itu dapat kita sebut sebagai satu perbuatan korupsi. Cuman kalau kita mau spesifik membedakan antara mana satu perbuatan yang disebut sebagai korupsi dan mana yang satu perbuatan yang disebut sebagai koruptif. Nah, ada dua perbedaan. Kalau korupsi itu berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur pidana dan unsur-unsur kerugian material. Tapi kalau perbuatan sehari-hari yang melenceng dari tata krama, tata aturan dan seterusnya, itu bisa disebut sebagai koruptif. Perilaku yang mendekati praktek korupsi. Oh, ya. Begitu, Mas. Oh, iya. Terima kasih Mas Atta. Nah, teman-teman sudah tahu ya artinya korupsi itu apa, koruptir itu apa, dan tindakan anti korupsi itu apa. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada Mas Atta, teman-teman menyimak ya. Apakah ada undang-undang tentang korupsi itu sendiri ya, Mas? Iya, sebetulnya pasca reformasi gitu, ketika KPK kemudian dibentuk, ada banyak undang-undang yang mengatur. Meskipun sebelum-sebelumnya juga ada banyak peraturan yang mengatur tentang bagaimana negara atau pemerintah melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Cuman belakangan atau di rezim KPK itu kita kenal dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang undang-undang pertama itu yang tahun 99 lalu kemudian diganti dengan yang 2000 gitu ya. 21 tahun 2000 tentang tindak pidana korupsi. Gitu. Nah, dan juga ada banyak peraturan pelaksana di bawahnya yang itu berkaitan atau melekat pada lembaga-lembaga terutama KPK dan juga aparat penegak hukum lainnya dalam konteks bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia. Gitu ya. KPK secara kelembagaan memang fokus pada pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Tapi kepolisian dan kejaksaan juga punya tugas dan kewenangan secara khusus di dalam konteks mendorong penegakan dan pencegahan korupsi di daerah-daerah. Nah, aturannya memang banyak sebetulnya selain undang-undang tindak pidana korupsi itu juga aturan pelaksana yang mengatur atau mendukung tindak pidananya itu juga ada. Nanti bisa teman-teman bisa cek saja atau kasih kata kunci, misalkan kalau searching kasih kata kunci peraturan tentang tindak pidana korupsi nanti ada muncul semua. Baik. Terima kasih Mas Atta. Nah itu teman-teman, ternyata ada undang-undang di Indonesia yang membahas tentang korupsi itu. Nah, Mas Atta, akibatnya korupsi itu apa ya Mas Atta? Iya, kalau kita bicara korupsi, dampak korupsi itu meluas dan menyasar pada seluruh sektor kehidupan. Lazimnya orang memahami korupsi itu pasti berdampak pada kerugian ekonomi atau kerugian keuangan negara. Padahal tidak sebatas itu. Kerugian atas korupsi itu juga berdampak terhadap bagaimana kesejahteraan masyarakat luas. Korupsi juga akan melahirkan kemiskinan yang timpang. Sebagai contoh, ketika satu daerah dengan tingkat korupsi yang tinggi, maka itu akan berdampak terhadap bagaimana ketersediaan fasilitas, sarana prasarana, infrastruktur pelayanan publik dasar. Nah, ketika seluruh infrastruktur maupun sarana prasarana pelayanan publik itu terbatas, maka ini juga akan berdampak terhadap bagaimana masyarakat dapat mengakses pelayanan itu secara memadai, sementara fasilitasnya terbatas. Keterbatasan itu karena anggaran yang dikeluarkan untuk menyediakan seluruh itu atau membiayai seluruh itu justru dikorupsi. Nah, begitu. Nah, kerugian sosialnya lain juga adalah begini. Misal, salah satu modus korupsi itu adalah pungli, ya kan? Ketika misalkan di salah satu institusi itu melakukan pungli, gitu, maka masyarakat yang semula dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk membiayai yang lain. Justru dia harus mengeluarkan untuk membayar sesuatu yang tidak seharusnya dia bayar. Itu adalah contoh kecil bagaimana dampak-dampak itu. Secara luas, itu korupsi itu juga akan merusak
nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai tradisional. Kemudian korupsi juga akan merusak bagaimana prinsip-prinsip politik kita. Korupsi juga akan berdampak terhadap bagaimana rusaknya demokrasi kita. Korupsi juga akan berdampak terhadap bagaimana sektor-sektor esensial seperti ekonomi dan seterusnya. Karena pada dasarnya ketika di sektor ekonomi itu terjadi praktek korupsi, maka ada monopoli. Ketika ada monopoli, berarti hanya segelintir orang saja yang akan menguasai sumber daya, sementara masyarakat luas tidak. Nah, itu adalah dampak real bagaimana ketika korupsi itu terjadi. Terima kasih Mas Atan. Nah itu teman-teman, akibatnya ternyata tidak hanya sebatas kerugian uang negara saja, namun bisa meluas seperti mengarah ke pengadaan infrastruktur atau bahkan merugikan masyarakat yang terkena pungli atau dari oknum yang melakukan korupsi itu sendiri. Kemudian menurut Mas Atta nih, oknum-oknum itu melakukan korupsi itu penyebabnya apa ya Mas? Kalau bicara penyebab, sebetulnya melacak satu tindak pidana korupsi itu tidak bisa dilihat dari satu faktor penyebab tunggal, tapi dia disebabkan oleh banyak faktor. Dalam kesempatan ini saya coba menyampaikan beberapa. Pertama, faktor yang paling mendasar adalah soal sistem pemerintahan kita atau sistem demokrasi kita yang menyangkut dengan bagaimana pembiayaan politik yang mahal. Ya, pembiayaan politik yang mahal. Karena posisi pembiayaan politik yang mahal itu akhirnya para calon seringkali itu mencari dukungan dana dari sektor luar. Nah, ketika sektor luar itu menyokong dana, maka di situ terjadi kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya adalah simbiosis, saling menguntungkan. Hari ini saya beri dana sekian untuk mendukung biaya politikmu, tapi besok-besok kalau kamu jadi, kamu harus mengembalikan melalui sejumlah proyek. Itu salah satu faktor. Faktor yang lain adalah soal sistem birokrasi kita. Sistem birokrasi itu berkaitan dengan bagaimana bagaimana birokrasi di satu institusi itu dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Itu soal akuntabilitas, soal transparansi, soal efektivitas, efisiensi, dan seterusnya. Kalau prinsip-prinsip ini belum tersedia dan dapat dilaksanakan dalam satu sistem birokrasi, maka sistem birokrasi itu akan berlangsung secara timpang, tertutup, eksklusif, dan juga akan membatasi akses kontrol masyarakat. Itu ketika terjadi ketertutupan ruang, maka peluang mereka untuk mentilap uang rakyat itu semakin besar. Gitu. Faktor yang lain adalah soal bagaimana kontrol publik yang juga minim. Nah, disitulah sebetulnya kita membutuhkan peran masyarakat atau teman-teman mahasiswa yang lebih luas. Ketika kontrol publik atau mahasiswa itu semakin minim terhadap satu pemerintahan, maka pemerintahan akan semakin menemukan ruang yang lebih leluasa untuk melakukan praktek-praktek yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Sebaliknya ketika desakan atau pressure masyarakat dan juga teman-teman mahasiswa itu semakin kuat terhadap satu pemerintahan, maka akan terjadi keseimbangan. Mereka juga akan mengkhawatirkan ketika melakukan satu tindak pidana korupsi, maka akan dapat tekanan-tekanan atau kritik-kritik dari mahasiswa atau masyarakat. Itu kira-kira secara umum tiga hal itu yang bisa kita pahami sebagai faktor. Meskipun ada banyak faktor lain sebetulnya yang turut, gitu ya. Di sisi lain juga sebagai tambahan adalah soal penegakan hukum kita. Karena hukum itu, korupsi itu kan sebagai satu kejahatan, atau teman-teman itu menyebutnya sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Ya, karena korupsi itu dipahami sebagai satu kejahatan luar biasa, maka seharusnya dia membutuhkan tindakan-tindakan yang sepadan dengan itu. Sayangnya dalam sejarah pemberantasan korupsi hari ini kita justru menemukan bahwa masih belum efektif dan masih belum serius penegakan hukum kita di dalam menindak para pelaku korupsi. Itu kita bisa lihat dari misalkan ada satu perbuatan korupsi dengan
tingkat kerugian yang sekian, gitu. Kemudian kejahatan yang begitu sistematik, tapi dihukum pidana minimal atau 3 sampai 4 tahun saja, gitu kan? Justru ada lagi yang kebalik, ada yang korupsinya kecil atau di teori korupsi itu disebut sebagai petty corruption, itu justru pidananya tinggi, Besar ya. Nah, ketimpangan penegakan hukum ini juga turut mempengaruhi mengapa korupsi itu tidak lantas mengurang, tapi semakin banyak. Apalagi kan situasi hari ini yang kita tahu, KPK sendiri juga mengalami pelemahan-pelemahan yang cukup signifikan, sehingga ini akan berpengaruh bagaimana kemudian korupsi itu menjadi satu virus yang justru tidak semakin berkurang, tapi justru semakin meluas. Wah, menarik ya. Ternyata penyebabnya ada banyak. Teman-teman tadi sudah menyimak ya. Kalau teman-teman melihat penyebabnya itu baru disebutkan beberapa oleh Mas Atta, padahal sangat banyak. Dan korupsi itu memang sangat merugikan ya bagi negara. Nah, ini Mas, kepada teman-teman mahasiswa, mungkin ada tips yang mungkin Mas sampaikan supaya teman-teman mahasiswa ini dapat turut andil dalam pencegahan korupsi. Ya, untuk teman-teman mahasiswa sendiri, sebetulnya tips di dalam gerakan anti korupsi sendiri itu banyak hal yang bisa dilakukan. Terutama begini, teman-teman mahasiswa pertama-tama itu harus memahami bahwa peran mahasiswa di dalam gerakan pemberantasan korupsi itu adalah satu hal yang penting. Karena kita bicara tentang anti korupsi itu, atau dalam konteks pemberantasan korupsi, partisipasi masyarakat itu juga diakomodasi atau juga diakomodir di dalam undang-undang. Juga di alam demokrasi semacam ini, partisipasi teman-teman itu sangat dibutuhkan. Nah, dalam hal ini yang mesti dipahami sebelum melakukan tindakan adalah harus memahami dulu, memahami betul apa itu korupsi, bagaimana modus-modusnya, bentuk-bentuknya, dan seterusnya. Barulah kemudian menyiapkan tindakan-tindakan konkret untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Hal sederhana adalah teman-teman mahasiswa juga akan melakukan persebaran nilai-nilai anti korupsi baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sosialnya. Itu adalah bagian daripada pencegahan. Kedua, teman-teman mahasiswa juga bisa melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan mengungkapkan satu peristiwa korupsi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dengan apa? Misal ketika ada praktek pungli, minimal teman-teman mahasiswa dapat hadir di tengah-tengah itu dan menyampaikan bahwa perbuatan itu salah. Mencegah begitu. Kedua, juga teman-teman mahasiswa juga bisa membentuk komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok belajar yang berkaitan dengan anti korupsi. Itu dengan maksud agar memperkuat dulu basis pengetahuan tentang korupsi, juga menelusuri bagaimana cara melawan korupsi, lalu kemudian merumuskan tindakan-tindakan yang itu mengarah pada memutus mata rantai korupsi di lingkungan sekitar. Nah, itu adalah cara-cara yang mudah. Yang terpenting juga adalah bahwa karena teman-teman mahasiswa itu sebagai agen of change gitu, sebagai kelompok yang intelektual, akademisi, akademik dan seterusnya, maka membunyikan nilai-nilai anti korupsi melalui tulisan dan seterusnya itu juga sebetulnya bagian daripada kita melawan korupsi. Begitu. Wah, itu teman-teman sudah diberikan tips oleh Mas Atta ya. Ternyata ada banyak hal yang teman-teman bisa lakukan meskipun teman-teman mahasiswa. Teman-teman masih bisa melakukan suatu tindakan untuk mencegah korupsi itu terjadi. Nah, ini teman-teman, pada akhir sesi ini sesuai dengan tips dari Mas Atta, teman-teman akan diberikan tugas. Tugasnya apa? Teman-teman akan membuat sebuah video yang berisikan ajakan untuk anti korupsi. Videonya durasinya tidak perlu lama, teman-teman. Cukup hanya 1 menit saja. Teman-teman akan upload melalui Instagram teman-teman masing-masing. Untuk keterangan lengkapnya, teman-teman akan nanti diberikan sebuah PDF oleh rekan-rekan panitia. Dan sekiranya melalui video ini teman-teman dapat memperoleh manfaat
Tadi Mas Atta sudah menjelaskan sangat lengkap dan sangat dalam terkait apa itu anti korupsi dan dampaknya, dan beserta pula tips bagi teman-teman untuk mencegah korupsi itu. Dan semoga video ini dapat bermanfaat kepada rekan-rekan semua. Ingat ya, jangan korupsi. Terima kasih Mas Atta atas kesempatan yang diberikan, dan kami juga mengucapkan terima kasih. Saya mewakili keluarga besar Universitas Maju mengucapkan terima kasih kepada Malang Corruption Watch yang telah meluangkan waktunya kepada kami dan berbagi pengetahuan kepada kita semua tentang pencegahan korupsi. Terima kasih rekan-rekan. Salam Majungers, jaya selalu Universitas Maju. Sampai jumpa.